Inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Besok debat perdana yang akan membahas mengenai hukum HAM, kemudian juga pemberantasan korupsi dan juga lain-lainnya ya. Oh, seru nih. Bagaimana persiapannya sih sebenarnya? Ya makanya kita tanya dulu sama narasumber kita yang sudah hadir di studio kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga Ibu. Ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN. Yes. Ini terima kasih sudah hadir. Dan juga ada juru bicara dari Timnas, Bu Tata Pujiati, dan juga Pak Magdir Ismail, anggota TPN. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu. Sudah berolahraga, minum jamu, dan latihan? Sudah banyak loh. Yang debat siapa nih? Yang pasti udah minum kopi. Dari nomor 1 dulu kali ya, Mi ya. Coba ya, tanya persiapan ya, nih bagaimana nih persiapan Timnas menghadapi debat perdana besok? Ya, alhamdulillah Anies Mohaimin siap ya menghadapi debat besok. Yang kebetulan temanya juga menarik sekali ya. Tentang hukum, HAM, anti korupsi, otonomi daerah, tata pemerintahan. Di mana Pak Anies khususnya ya pernah menjadi gubernur di DKI sehingga punya pengalaman real tentang hal-hal tersebut. Bicara hukum, bicara HAM. Ya, sehingga akan mudah kita mempersiapkan ya. Karena di Jakarta seperti kita tahu Pak Anies membuat lembaga pencegahan korupsi ya KPK Ibu Kota. Dan kemudian lembaga ini ketika dibentuk memang banyak kritik ya, katanya TGUPP nggak berguna dan sebagainya. Tapi pada ya banyak user. Nah ternyata pada akhir periode itu bisa menyelamatkan uang negara hingga 3 triliun. Ya, sehingga itu bisa membuktikan bahwa memang upaya pencegahan korupsi di DKI ya zaman Pak Anies itu memang efektif. Ya, dan kemudian juga Pak Anies di tata pemerintahan juga membuat smart city, kota yang cerdas. Jadi mulai dari budgeting, kemudian reporting, kemudian sampai pengadaan itu semua elektronik dan cashless. Nah itu menunjukkan bahwa untuk melakukan pencegahan korupsi sehingga akan mudah kan kalau melalui transfer itu untuk nge-track ya gitu. Nah, itu konsep ini akan dibawa untuk nanti bila mana dipercaya dan dipilih begitu. Khususnya untuk yang hukum kita menyadari bahwa saat ini banyak sekali orang tuh yang takut bicara. Nah, sehingga Pak Anies ingin memastikan bahwa jika beliau dan Pak Mohaimin ini nanti diberi amanah, maka tidak ada seorang pun yang akan dipenjara hanya gara-gara mengkritik pemerintah. Waduh. Gitu. Oke, itu dari kubu 1 tuh. Kubu 2 persiapan? Ya, tentu. Soalnya kalau bicara kubu 2 dari aspek hukum, HAM, seru loh nih kayaknya. Tapi kayaknya udah siap lahir batin ya kalau lihat-lihat di online persiapannya. Delivernya sudah? Udah. Ya kan? Tentu kita sangat siap, paslon kami Pak Prabowo ya menyampaikan gagasan-gagasan besarnya, sekaligus juga menunjukkan track recordnya soal pemberantasan korupsi, soal penegakan HAM, soal penguatan demokrasi dan soal pemerintahan. Yang paling besar topik besarnya kan soal hukum. Soal hukum sebenarnya kita sekarang sudah dalam posisi yang on the track sebagai bangsa. Kita baru saja menyelesaikan 2 regulasi penting. Yang pertama KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, di situ ada 2 hal penting. Ya. KUHP itu pertama dianutnya azas dualistik. Jadi pembuktian pidana terutama dalam ujaran itu haruslah mengacu kepada mens rea, ada sikap batin. Jadi seperti disampaikan Ibu Tata tadi, kalau KUHP ini mulai berlaku 2025 kalau nggak salah ya kan 3 tahun sejak kami sahkan kemarin, maka tidak ada lagi orang yang dipidana penjara hanya karena perbuatannya dianggap memenuhi unsur redaksi pasal, ya kan? Tapi harus dicek dulu kayak kasus Haris dan Fathia misalnya harus dicek mens rea ada nggak, apakah dia memang dendam sekali dengan yang namanya Luhut, ingin mencemarkan nama baiknya dan lain sebagainya Pak Luhut ya, apakah seperti itu tidak. Kalau nggak ada
berdasarkan apa namanya sistem paradigma yang ada di KUHP yang baru pasal 36 itu tidak bisa berlaku. Jadi kritik masih terbuka luas ya? Saya kemarin mendengar misalnya ada yang pihak yang ingin mengamandemen undang-undang ITE. Ya. Itu kan sudah kita ketok 2 minggu yang lalu. Ya. Di mana dua pasal yang paling kita anggap bahaya, pasal 27 pencemaran nama baik direduksi lagi menjadi di bawah menjadi 2 tahun ancaman pidananya, dan pasal 28 itu kan ada ketentuan SARA, menyebarkan kebencian yang menyebarkan informasi yang mengakibatkan timbulnya kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras dan antar golongan. Yang terakhir inilah yang jadi momok yang menjebak banyak sekali orang di periode 2019 selama ini, karena kita ngomong tiba-tiba ada yang ngomong golongan tertentu tersinggung. Nah di undang-undang ITE yang baru itu dibikin detail semua, nggak ada lagi kata antar golongan. Tapi itu kan di era kepemimpinan Pak Jokowi. Nanti programnya dari Pak Prabowo. Saya sudah dapat poinnya, ya kan? Nah, itulah yang kita maksimalkan. Hukum ini kan bukan masalah regulasi saja, tapi soal kultur. Bagaimana kita mengoperasikan regulasi yang sudah kita sepakati. Jadi makanya ini kan sesuai dengan tema kita, melanjutkan legasi Pak Jokowi dan menyempurnakan dalam prakteknya. Nah itu yang akan kita lakukan, itu hukum. Artinya ada gagasan baru juga ya? Tentu. Bukan hanya melanjutkan gagasan lama aja. Kulturnya itu. Nah kemudian pemberantasan korupsi kami memaksimalkan bukan hanya KPK, tapi kejaksaan dan kepolisian. Kita tahu kejaksaan tahun lalu itu kalau ada rekor ya di Muri harusnya masuk Muri ya. Kejaksaan ini. Iya, kenapa? Mengembalikan kekayaan uang negara hampir 21 triliun. Mestinya orientasinya begitu. Orientasinya bukan hanya menghukum orang, bukan hanya ya, tetapi juga aset recovery gitu. Nah, itu 3. Jadi pemberantasan korupsi itu ada 3 treatment. Edukasi, tadi saya ngobrol dengan senior saya Bang Magdir ya kan. Ada di sebelah Anda pencegahan, iya. Kita sepakat. Kita kan nggak harus beda ya kan. Edukasi, pencegahan dan penindakan, semuanya simultan. Ini yang akan menjadi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Waktunya habis, Bang Habib. Kita bergeser. Belum debat loh padahal.